dan di selanjutnya spekulasi
Dari GBK akan disebut perseroan. Dan kenapa pemegang saham tahunan untuk selanjutnya disebut? Pertama-tama, kami akan memperkenalkan Dewan Komisaris dan anggota direksi perseroan yang hadir dalam rapat. Dewan Komisaris, Bapak Hermawan Wijaya selaku Wakil Presiden Komisaris. Bapak Masayoshi Hirose selaku Wakil Presiden Komisaris. Bapak Seiji Itagaki selaku Komisaris. Bapak Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen. Ibu Susiati Bambang Wirawan selaku Komisaris Independen. Direksi Bapak Hamdi J. Mantung selaku Presiden Direktur. Bapak Atsushi Uehara selaku Wakil Presiden Direktur. Bapak Tommy Suwanto selaku Direktur. Notaris sebagai penyusun notulen rapat ini adalah Ibu Lucy Octavia Siregar, SH. Akuntan publik sebagai auditor perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah akuntan publik Mirwati Sensi Idris yang diwakili oleh Bapak Benedictus Yuliando. Sedangkan yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham perseroan PT Sinar Tanggal Logika untuk saham dengan warga dan PT Kustodian Central Efek Indonesia untuk saham tanpa warga. Selanjutnya, kami akan membacakan tata tertib rapat ini. 1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Sesuai ketentuan pasal 46 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk Dewan Komisaris sebagai ketua. 3. Semua mata acara rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. 4. Dalam forum RPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau organisasi atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan perseroan, dan apabila masih perjelas, pemegang saham dapat meminta secara langsung dan tertulis kepada perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkan sehubungan dengan mata acara tersebut. 5. Setelah selesai dibicarakan setiap mata acara rapat, kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan dengan prosedur sebagai berikut. A. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham tanggal 21 Mei 2026 atau kuasa pemegang saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran dalam rapat. B. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Gambar pertanyaan akan diambil oleh petugas dan diserahkan kepada ketua rapat atau pimpinan rapat. C. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran melalui fasilitas PKC, dan D. Ketua rapat atau pimpinan rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu, atau ketua rapat atau pimpinan rapat dapat meminta bantuan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atau menuju pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan. Ya, semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah ini mufakat. 7.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan mencapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan prosedur sebagai berikut. Hanya para pemegang saham perseroan yang tercatat dalam daftar pemegang saham per tanggal 21 Mei 2026 atau kuasa pemegang saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak memberikan surat suara dalam rapat ini, dan B. Pemungutan suara dari pemegang saham yang hadir secara elektronik dilakukan melalui layar meeting hall di aplikasi isi.pc dalam kurung e-voting, sedangkan pemungutan suara dalam rapat secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan sebagai berikut. Pertama, mereka yang aktif diminta untuk mengangkat tangan. Kedua, mereka yang tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan. 8. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka yang hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dalam suaranya itu mewakili seluruh saham miliknya atau diwakilinya. Selama rapat berlangsung, mohon tampon genggam tidak dilakukan demi tertib dan lancar. 10. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh ketua rapat sampai dengan rapat ditutup oleh ketua rapat. Demikian tata tertib rapat yang harus ditaati oleh setiap peserta. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, sesuai ketentuan pasal 46 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, rapat akan dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan selaku ketua rapat, yaitu Ibu Susiati Bambang Herawan. Untuk itu kami persilakan Ibu Susiati Bambang Herawan membuka dan memimpin rapat hari ini. Terima kasih. Para pemegang saham, sponsor pemegang saham, Dewan Komisaris, Komisi Perseroan, serta hadirin yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan ketentuan nomor 1 pasal 13, pasal 14, dan pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 15 garis miring POJK 04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau dalam kurung POJK 15 garis miring 2020. 2. Pasal 12, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan, dan 3. Pasal 81, pasal 82, dan pasal 83 Undang-Undang Perseroan terbatas. Dalam rangka penyelenggaraan rapat Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyampaikan pemberitahuan acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Custodian Central Efek Indonesia pada tanggal 29 April tahun 2026. 2. Melakukan pengumuman tentang akan diselenggarakannya rapat perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia www.idexo.it, situs web perseroan www.deltamaktik, dan platform penyedia ERPS yaitu EASI pada tanggal 7 Mei 2026.
Tiga, telah melakukan pemanggilan tentang akan diselenggarakannya rapat perseroan melalui situs web PT Bursa Indonesia www.idexco.id, situs web perseroan www.data.id, dan platform penyedia RUPS yaitu KSEI pada tanggal 22 Mei tahun 2006. Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan untuk pasal 16 POJK 15 RW 2020, Perseroan telah menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara rapat. Oleh karena itu, mata acara rapat pada hari ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam pemanggilan rapat, yaitu 1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan tugas, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dengan tahun 2020. Itulah penetapan penggunaan dana bersih perseroan untuk tahun 2025. 3. Perubahan susunan direksi dan garis minim atau Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota direksi perseroan untuk tahun buku 2026. Dan B. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2028. 5. Penunjukan akuntan publik untuk tahun 2026. Sebelum membuka dengan resmi rapat ini, saya persilahkan Ibu Notaris untuk menjelaskan tentang forum kehadiran rapat. Apakah rapat ini dapat diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan POJK 15 tahun 2020. Silakan. Memperhatikan mata acara rapat sebagaimana telah disebutkan dalam panggilan rapat. Untuk mata acara rapat ini dalam forum kehadiran rapat dari sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, info pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, info pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15/2020, yaitu rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh saham dan hak suara sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Setelah saya periksa 1. Daftar pemegang perseroan tanggal 21 Mei 2026 yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi dan Rekomendasi Aman dan untuk saham dengan warna dan rating kustodian Sentral Efek Indonesia untuk saham warna. 2. Daftar hadir para pemegang saham atau kuasa pemegang saham. Dan 3. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan. Atas saham yang hadir atau diwakili dalam rapat berjumlah 40 miliar 57 juta 516 saham atau mewakili 83,1092% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Oleh karena itu, forum kehadiran rapat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang saya sebutkan tadi telah tinggi, dan dengan demikian penyelenggaraan rapat adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil
keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan mata acara rapat. Yang Ibu Ketua Rapat, terima kasih kepada Ibu Notaris. Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan rapat, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun forum kehadiran rapat sudah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat perseroan yang diadakan pada hari ini, Senin 15 Juni 2026, dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan berhak mengenai mata acara. Selanjutnya saya menyatakan bahwa rapat dibuka dengan resmi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepercayaan dalam pasal 4 anggaran dasar perseroan junto pasal 39 ayat 3 POJK 15 tahun 2020 sebelum sampai pada pembahasan mata acara rapat, perkenankan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Penjelasan kondisi umum perseroan secara singkat adalah sebagai berikut. PT Pradet Tanah Tbk atau perseroan berdiri pada tahun 1990 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 2015. Kegiatan usaha yang dijalankan perseroan saat ini adalah meliputi pengembangan kawasan industri yang didukung dengan pembangunan sekitar hunian, sektor hunian dan komersial. Perseroan merupakan pengembang kawasan perkotaan terpadu berbasis industri yang berlokasi di Kota Jawa Tengah, Jawa Barat. Pemegang saham pengendali perseroan saat ini adalah PT Sumber Arus Mulia dengan kepemilikan 57,28% saham dan Sojitz Corporation dengan kepemilikan 25% saham. Mata acara rapat adalah sebagaimana yang tercantum dalam pemanggilan rapat. C. Pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dilakukan melalui layar meeting hall di aplikasi PMK serta SID pada huruf B. Sedangkan pemungutan suara dalam rapat secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan menurut prosedur sebagai berikut. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang abstain atau tidak setuju akan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh notaris dibantu oleh BAP. Sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan yang dibahas. Jadi, tata cara penggunaannya, pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atau seluruh mata acara rapat kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham akan diberi kesempatan terlebih dulu untuk mengajukan pertanyaan dan garis miring atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. Selanjutnya, pembahasan dan pengambilan keputusan untuk setiap mata acara rapat akan dipandu oleh Bapak Ogi Herna Nandu selaku Presiden Direktur Perseroan dan kepada Pak Ogi Herna Nandu. Terima kasih Ketua Rapat, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Kami mulai rapat dengan pembahasan dan pengambilan keputusan mata acara pertama untuk persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2025. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 3 huruf A dan pasal 102 ayat 4 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan untuk pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi Perseroan telah menyusun laporan tahunan untuk tahun buku 2025 untuk diajukan kepada rapat, yang antara lain memuat laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025. Selanjutnya, Pak Tony Suwanto selaku Direktur Perseroan akan menyampaikan laporan direksi dan pokok-pokok laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025, dan akan dilanjutkan oleh Bapak Hermawan Wijaya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. Pada Bapak Tony Suwanto, saya persilakan. Terima kasih Bapak Mukidi Winanto. Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, sepanjang tahun 2020, perekonomian global masih diwarnai oleh ketidakpastian pada geopolitik, kebijakan perdagangan serta volatilitas pasar keuangan. Kondisi tersebut memicu risiko perlambatan yang turut mempengaruhi sentimen investasi global, mana investor cenderung lebih selektif dan menunda realisasi investasi. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital global, khususnya peningkatan kebutuhan terhadap infrastruktur terpadu dalam skala besar pada segmen data center, merupakan salah satu pendorong utama permintaan di kawasan industri. Perseroan telah menangkap peluang pertumbuhan yang muncul dari segmen berbasis teknologi tinggi, transformasi digital, serta perkembangan kecerdasan buatan atau AI tersebut. Perseroan juga tetap melanjutkan pengembangan kawasan terpadu Kota Delta Mas dengan memperkuat posisi Greenland International Industrial Center (IIC) sebagai kawasan industri unggulan yang didukung infrastruktur lengkap serta aktivitas standar. Sementara itu, sektor properti, khususnya hunian dan komersial, menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat di tengah kondisi pasar yang selektif. Permintaan pada segmen ini memerlukan pendekatan yang lebih adaptif, baik melalui penguatan konsep kawasan terpadu dengan terintegrasi, integrated township, pengembangan fasilitas pendukung maupun peningkatan konektivitas kawasan. Pengembangan dan penyediaan fasilitas pendukung seperti pusat retail kawasan dan fasilitas olahraga, penguatan entertainment, serta fasilitas penunjang lainnya menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai kawasan dan menarik basis konsumen yang lebih luas. Dalam aspek operasional dan keberlanjutan, Perseroan menetapkan kebijakan untuk memperkuat pengelolaan kawasan yang ramah lingkungan dan efisien sumber daya, antara lain melalui pengembangan fasilitas daur ulang air atau recycling water, pengelolaan limbah, serta pengembangan energi terbarukan. Sejalan dengan hal itu, direksi memiliki peran sentral dalam memutuskan arah strategi Perseroan guna memastikan keberlanjutan usaha dengan dinamika industri dan perubahan lingkungan bisnis. Dalam menjalankan fungsi tersebut, direksi secara aktif melakukan pengkajian menyeluruh terhadap bisnis eksternal, termasuk pengembangan ekonomi global dan domestik, tren investasi, serta perubahan regulasi, kemudian mengintegrasikannya dengan evaluasi kinerja internal Perseroan. Direksi juga memastikan bahwa setiap strategi yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif melalui proses yang terstruktur, terukur, dan terintegrasi pada seluruh lini organisasi. Secara keseluruhan, meskipun kinerja tahun 2025
mengalami tekanan akibat kondisi eksternal, perseroan tetap mampu menjaga fundamental keuangan, melanjutkan pengembangan kawasan serta membuat implementasi keberlanjutan sebagai dasar untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pokok-pokok laporan keuangan perseroan tahun 2025. Para pemegang saham dan keluarga pemegang saham yang kami hormati, laporan posisi keuangan konsolidasi dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi perseroan tahun 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herawat Instansi Inggris sebagaimana dimuat dalam laporan auditor bertender nomor 090-1-2026 tanggal 26 Februari 2026 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan posisi keuangan konsolidasi dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi perseroan tahun 2025 tersebut telah diumumkan pada tanggal 2 Maret 2026. Laporan keuangan konsolidasi disusun dan disajikan dengan menggunakan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jumlah aset perseroan per tanggal 31 Desember 2025 mencapai 1,12 triliun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 8,25 triliun. Jumlah liabilitas perseroan per 31 Desember 2025 adalah 408,54 miliar, sedangkan posisi per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 1,04 triliun. Adapun jumlah ekuitas perseroan per 31 Desember 2025 adalah 6,01 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7,21 triliun. Pendapatan usaha perseroan tercatat sebesar 1,31 triliun di tahun 2025. Pendapatan terbesar dikontribusikan oleh penjualan makanan industri sebesar 86,82% dari total pendapatan usaha perseroan. Adapun laba bersih perseroan tercatat sebesar 800,21 miliar tahun 2025. Rasio liabilitas terhadap aset dan ekuitas merupakan kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya hubungan perbandingan antara jumlah utang masing-masing dengan jumlah aset dan ekuitas. Rasio liabilitas terhadap aset tahun 2025 adalah sebesar 7,14%. Rasio liabilitas terhadap ekuitas tahun 2025 adalah sebesar 7,69%. Penjelasan lebih rinci mengenai laporan keuangan perseroan tahun 2025 dapat dibaca dalam laporan tahunan 2025. Demikian penjelasan mengenai laporan direksi dan pokok-pokok laporan keuangan perseroan tahun 2025. Selanjutnya Bapak Hermawan Wijaya, Wakil Presiden Komisaris Perseroan, akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2025. Silakan. Terima kasih Bapak Doni Suwanto, pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat. Dewan Komisaris memandang bahwa sepanjang tahun 2025, kondisi eksternal ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, perubahan arah kebijakan moneter global, khususnya terkait suku bunga acuan yang cenderung tinggi dan volatilitas nilai tukar, serta sikap kehati-hatian investor telah memberikan tekanan terhadap sektor kawasan industri dan properti. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya keputusan investasi
perlambatan penjualan lahan industri, serta penyesuaian strategi pemasaran dan pengembangan proyek perseroan yang pada akhirnya turut memengaruhi capaian kinerja perseroan. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan berkelanjutan terhadap proses perumusan dan implementasi strategi, serta melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap kinerja direksi sepanjang tahun 2025, baik dari aspek pencapaian kinerja keuangan, operasional, maupun langkah-langkah mitigasi risiko yang telah dilakukan. Evaluasi tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan direksi, serta penelaahan laporan berkala yang disampaikan oleh direksi. Dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang berperan dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, kualitas pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional melalui penelaahan atas laporan keuangan, evaluasi pelaksanaan audit internal dan eksternal, serta pemantauan atas tindak lanjut temuan audit. Dewan Komisaris juga mendorong direksi untuk terus memperkuat strategi diversifikasi sumber pendapatan, termasuk pengembangan pendapatan berulang, serta peningkatan nilai tambah kawasan guna menjaga stabilitas kinerja di tengah fluktuasi pasar. Selain itu, pengembangan kawasan yang terintegrasi antara segmen industri, residensial, dan komersial perlu terus dioptimalkan untuk memperkuat daya tarik kawasan secara keseluruhan. Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tengah kondisi eksternal yang menantang. Capaian kinerja yang tercapai dipandang sebagai dampak dari dinamika industri dan kondisi pasar yang berada di luar kendali langsung perseroan. Guna menjaga keberlanjutan usaha, direksi dinilai telah mengambil langkah-langkah positif serta menunjukkan respons yang adaptif untuk menjaga stabilitas operasional, termasuk melalui pengelolaan biaya yang lebih efisien, penguatan nilai tambah kawasan, serta optimalisasi pengembangan segmen usaha yang ada. Dewan Komisaris memandang bahwa langkah-langkah tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat daya saing perseroan, serta mempersiapkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di masa mendatang. Dalam hal penerapan GCG pada perseroan, Dewan Komisaris menilai bahwa GCG perseroan telah berjalan dengan baik dan konsisten. Direksi dinilai telah memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, serta manajemen risiko yang memadai. Selain itu, fungsi-fungsi pendukung tata kelola termasuk audit internal dan manajemen risiko telah menjalankan perannya serta secara efektif dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian yang ada. Bersama ini, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada direksi atas upaya dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam mengelola perseroan sepanjang tahun 2025 di tengah berbagai tantangan eksternal yang mempengaruhi kinerja usaha. Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan profesionalisme yang telah mendukung keberlangsungan operasional perusahaan perseroan serta menjaga stabilitas kinerja di tengah dinamika industri. Selain itu, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham, pelanggan, mitra usaha, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan kerjasama yang telah diberikan kepada perseroan. Dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi perseroan. Selanjutnya, Dewan Komisaris berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tony Suwanto dan Bapak Hermawan Wijaya, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sehubungan dengan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan, memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 3 huruf A dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan Junto pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2025. 2. Mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Mirawati Sensi sebagaimana dimuat dalam laporan auditor independen nomor 00109 garis miring 2.1090 garis miring AU.1 garis miring 03 garis miring 1905 garis datar 2 garis miring 1 garis miring 2 Romawi garis miring 2026 tanggal 26 Februari 2026 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. 4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya fit and charge kepada para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan serta pemberian nasihat pada direksi perseroan, membantu direksi perseroan dan memberikan persetujuan kepada direksi perseroan yang dilakukan selama tahun 2025 sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan perseroan tahun buku 2025. Dan 5. Menetapkan keputusan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 berlaku sejak ditutupnya rapat. Selanjutnya kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan mata acara pertama rapat.
Oke, ada 3 pertanyaan dari Bapak Richard Tanjung ya. Richard. Saya persilakan Pak Tony untuk menjawabnya. Baik, Pak Tony, terima kasih. Yang pertama adalah info apakah Mas Terawan sudah melakukan pengambilan tambahan lahan. Lahan merupakan raw material penyiap yang kita tapi memang secara size belum signifikan, tapi bentuk dalam usaha bisa dan kita berupaya dan yang kedua, mohon info berapa besar penjualan lahan data center yang akan jadi akun sales di lahan sedang data center di kantor perkembangan teknologi di data center itu yang kita kalau lebih sekitar 5%. Kemudian juga apa dampak Ion Mall terhadap revenue dan gross profit perseroan. Dia punya Ion Mall merupakan fasilitas kita sangat positif buat kita. Kedepannya kita yakin bahwa akan terus punya gross profit akan meningkat. Itu Pak. Jawabannya para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, demikian penjelasan dari kami atas seluruh pertanyaan yang dia. Semoga keterangan yang telah kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami bahas, sesuai ketentuan pasal 49 dan pasal 50 ayat 1 C, anggaran dasar perseroan Junto pasal 87
Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk pasal 41 ayat 1 huruf C EOJK 15/2020. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, putusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam hal. Kepada Ibu Notaris, apakah ada yang ingin disampaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sempurna dengan pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat? Terima kasih Bapak Ahli. Sebelum sampai pada saya untuk seluruh acara saya informasikan bahwa sesuai dengan masalah 56 anggaran dewan ini yang saham dari saham dengan hak suara yang sah dan hadir oleh wakil dalam rapat namun abstain atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang saham dan mengeluarkan suara. Sehubungan dengan hal tersebut, 1. Apabila dalam pengambilan keputusan tidak ada yang abstain dan tidak ada yang tidak setuju, berarti usulan keputusan rapat diambil dengan musyawarah. Atau 2. Apabila dalam pengambilan keputusan ada yang abstain atau ada yang tidak setuju, berarti usulan keputusan rapat diambil dengan pemungutan suara. Kemudian Bapak Menteri dengan. Terima kasih Ibu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami isi. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk mata acara pertama. Kami mohon kepada Ibu Notaris dibantu BAE menghitung hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan mata acara ini. Pertama, pemungutan suara bagi pemegang saham yang telah dinyatakan hadir sendiri secara elektronik dan telah terdaftar sebagai peserta LPS. Partisipan yang menerima kuasa dari pemegang saham baik melalui easi.ksei maupun di luar easi.ksei. C. Penerima kuasa yang disediakan penerbit dan D. Pihak lain yang menerima kuasa dari pemegang saham baik melalui easi.ksei maupun di luar easi.ksei dilakukan melalui easi.ksei. Kedua, pemungutan suara bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik di ruangan rapat dan telah terdaftar sebagai peserta LPS, tapi tidak memberikan suaranya melalui easi.ksei dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang abstain atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara rapat. Hasil pemungutan suara untuk usulan mata acara rapat adalah seperti ini. Yang abstain sebanyak 23.275.500 suara atau 0,0581058%. Yang tidak setuju sebanyak 250.000
suara atau 0,000641%. Yang setuju sebanyak 40.033.552.16 suara atau 99,941270%. Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 49 dan pasal 50 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, junto pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, junto pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15/2020, usulan keputusan acara rapat telah disetujui dengan suara sebanyak 40.527.516 suara atau 99,999376%, yaitu suara setuju yang merupakan suara mayoritas ditambah suara pemegang saham yang abstain melalui institusi dan abstain tidak melalui institusi yang hadir secara fisik di ruangan rapat, atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Demikian Bapak Hongki J.P. Nanti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, dengan demikian rapat telah mengambil keputusan, yaitu menyetujui usulan keputusan mata acara pertama sesuai laporan Ibu Notaris. Selanjutnya kita akan membahas dan mengambil keputusan mata acara kedua rapat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, penjelasan dan usulan keputusan atas mata acara kedua rapat akan disampaikan oleh Bapak Tony Suwanto selaku Direktur. Pada Bapak Tony Suwanto, saya persilakan. Terima kasih Bapak Hongki Nantung. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan perseroan tahun 2025 yang telah diaudit oleh kantor Megawati Esensi Inggris yang telah disahkan dalam mata acara pertama rapat, laba bersih perseroan untuk tahun 2025 adalah sebesar 800.422.064 rupiah. Memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 3 huruf B, pasal 103 dan pasal 104 Anggaran Dasar Perseroan junto pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun 2025 yaitu sebesar 800.308.422.064 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Sebesar 2 miliar disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 104 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Batas. B. Sebesar 799.838.150 atau sebesar 16,5 rupiah per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai tahun 2025 kepada para pemegang saham. Dan sisanya sebesar 3.308.422.064
Dan tiga, menetapkan keputusan angka 1 dan angka 2 sejak tidak dapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan jadwal pembagian dividen tunai. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 26 Juni 2006 sampai dengan pukul 16.00 PIB sebagai recording date dengan ketentuan sebagai berikut. 24 Juni 2026 dan tunai di pasar reguler dan negosiasi. 25 Juni 2026 dan tunai di pasar reguler dan negosiasi. 26 Juni 2026 dividen tunai di pasar tunai. 29 Juni 2026 dividen tunai di pasar tunai. 9 Juli 2026 pembayaran dividen tunai. Demikian penjelasan dan usulan atas mata acara beberapa. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Oki Pimpinan dan rapat. Terima kasih Bapak Tommy Suwanto. Selanjutnya ada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sebelum mata acara. Berhubung tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa, ada. Benar.
Pertanyaannya saya persilakan Pak Tony. Ya, baik, Pak Umi. Pertanyaan dari Pak Muhammad Anwar Basnadi. Bagaimana penggunaan laba bersih perseroan yang ditahan menggunakan untuk hasil reksadana dan reksadana maupun hasil dan stabilitas perseroan. Jadi kita menganggap polisi bahwa tentunya prestasi seperti apa paling minimal saat persiapan. Saya kira kalau memang ada perubahan atau lebih banyak untuk akan sisa dari kita membangun usaha, artinya kita yang lebih menentukan adalah investasi pasar atau apakah di lahan Indonesia tanah sendiri, ya kita selalu mempertimbangkan parameter yang mana yang lebih menentukan. Ya saya kira di Delta Mas banyak pengembangan, jadi kita saat ini lebih fokus di Delta Mas sendiri. Ibu, terima kasih. Jelas, ya. Oke. Saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, demikian penjelasan dari kami atas seluruh pertanyaan yang ada. Semoga keterangan yang telah kami sampaikan dapat diterima. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk menata acara. Kami mohon kepada Ibu Notaris bantu DAT menghitung hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan acara. Pertama, pemungutan suara bagi A. Pemegang saham yang telah menyatakan hadir sendiri secara elektronik dan telah terdaftar sebagai peserta MUX. B. Partisipan yang menerima kuasa dari pemegang saham baik melalui e-asi.kspi maupun di luar e-asi.kspi. C. Penerima kuasa yang disediakan penerbit PT, dan D. Pihak lain yang menerima kuasa dari pemegang saham baik melalui e-asi.kspi maupun di luar e-asi.kspi dilakukan melalui e-asi.kspi. Kedua, pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik di ruangan rapat dan telah terdaftar sebagai peserta LPS, tapi tidak memberikan suaranya melalui e-asi.kspi dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang abstain atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Notaris untuk menghitung
dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Bapak. Hasil pemungutan suara usulan sama atas. Banyak 22.298.100 suara atau 0,055658%. Yang tidak setuju sebanyak 250.000 suara atau 0,006241%. Yang setuju sebanyak 40.034.529.416 suara atau 99,9471% yang merupakan suara mayoritas. Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 49 dan pasal 51 pasal 87 Undang-Undang Perseroan muncul pasal 4 ayat 1 POTK 15 2020 usulan keputusan acara rapat dengan suara terbanyak 40.056.827.516 suara atau 99,9936%, yaitu suara setuju yang merupakan suara mayoritas ditambah suara pemegang saham yang abstain melalui institusi dan abstain tidak melalui institusi yang hadir secara fisik di ruangan yang hadir secara fisik di ruangan atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Demikian Bapak Hongki ini. Terima kasih Ibu Notaris, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Dengan demikian, Bapak telah mengambil keputusan untuk memenuhi usulan keputusan mata acara rapat sesuai laporan Ibu Notaris. Selanjutnya kita akan membahas mata acara ketiga rapat, yaitu perubahan susunan direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, penjelasan dan usulan keputusan atas mata acara ketiga rapat akan disampaikan oleh Bapak Tony Suwanto selaku Direktur. Pada Bapak Tony Suwanto, saya persilakan. Terima kasih Bapak OIJP Nanggung, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Citra Wijaya dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan. Berkenaan dengan pengunduran diri dari Bapak Citra Wijaya dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, Komisaris Perseroan telah menerima surat nominasi Bapak Edi Mayowal selaku Presiden Komisaris Perseroan yang baru dan Bapak Wijaya berhitung sejak rapat.
Sehubungan dengan hal tersebut, saya persilakan MC untuk membacakan riwayat hidup dari Bapak Dr. Kailawan selaku calon presiden Komisaris Perseroan yang baru. Berikut disampaikan riwayat Bapak Teti Mailoa. Bapak Teti Mailoa, warga negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang, Indonesia pada tahun 1953. Beliau meraih gelar sarjana teknik sipil dari Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia pada tahun 1987 dan gelar Master of Science Structure and Construction Management dari Institute of Conservation. Pada tahun 1990 sampai tahun 1990 menjabat sebagai Project Planning and Scheduling di John R. Henley, Orange County, Amerika Serikat. Pada tahun 1991 hingga tahun 1993 menjabat sebagai Asisten Manajer Project Planning and Control di Tutor Saliba dari Perth, Los Angeles, Amerika Serikat. Pada tahun 1993 hingga tahun 1995 menjabat sebagai Deputy Director Treasury atau Director Corporate Planning 1995 hingga tahun 2017 menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan. Pada tahun 2003 hingga tahun 2010 menjabat sebagai Direktur PT Bumi Sarpong Damai Tbk. Pada tahun 2006 hingga tahun 2010 menjabat sebagai Direktur PT Dista Pertiwi Tbk. Pada tahun 2010 hingga tahun 2011 menjabat sebagai Komisaris PT Bumi Sarpong Damai Tbk. Pada tahun 2010 hingga tahun 2016 menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Dista Pertiwi Tbk. Pada tahun 2011 hingga tahun 2012 menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk. Pada tahun 2013 hingga tahun 2016 menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan. Pada tahun 1995 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Pembangunan Daltans. Pada tahun 2013 hingga sekarang, menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk. Pada tahun 2016 hingga sekarang, menjabat sebagai Presiden Direktur PT Dista Pertiwi Tbk. Pada tahun 2016 hingga tahun 2024 menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan. Demikian disampaikan profil Bapak Teti Mailoa. Terima kasih. Selanjutnya para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Perseroan juga telah menerima surat nominasi Bapak Irfan Tanugireja selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru. Dengan hal tersebut, saya persilakan kepada MC untuk membacakan riwayat hidup dari Bapak Irfan Tanugireja selaku calon Komisaris Independen Perseroan yang baru. Berikut disampaikan riwayat Bapak Irfan Tanugireja. Bapak Irfan Tanugireja, warga negara Indonesia, lahir di Bogor, Indonesia pada tahun 1991. Beliau meraih gelar Bachelor of Economics dari Universitas Katolik Jakarta. Pada tahun 1998 hingga tahun 2006, menjabat sebagai Presiden Indonesia Partner dengan role seperti Finance Service Partner, Senior Industrial Product atau CIPS, and Technology, Information and Communication, Entertainment and Media, ICD, Business Unit Leader dengan beberapa file seperti PT Telekomunikasi Indonesia dan subsidiaries, PT Garuda Indonesia dan subsidiaries, Astra Group Companies, Uperdam, 100% Companies, PT PJB 1 dan 2, PT CIA Niaga Tbk, PT Permata Bank Tbk, PT BCA Tbk, Bayan Group Companies, Tekal and Subsidiaries, Industri Indonesia dan subsidiaries.
Pada tahun 2006 hingga tahun 2009 menjabat sebagai PwC Indonesia Leader in Client Service. Pada tahun 2009 sampai 2020 Managing Partner dan Client Service. Pada tahun 2024 hingga tahun 2025 menjabat sebagai Direktur Independen di salah satu perusahaan terbuka di Sumbar. Pada tahun 2025 sampai sekarang menjabat sebagai anggota Komisi Keuangan. Demikian saya sampaikan profil Bapak Keuangan Keuangan. Terima kasih. Memperhatikan ketentuan pasal 69, pasal 4, pasal 8, pasal 8, dan pasal 9 Anggaran Dasar Republik Indonesia, pasal 4 ayat 1 dan ayat 5, serta pasal 111 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Perseroan terbatas. Komisi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Mukhtar Wijaya dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan dengan memberikan kelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya. B. Dipecat atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan. 2. Menetapkan keputusan angka 1 berlaku sejak rapat. 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Teki Mailawa selaku Presiden Komisaris Perseroan dan pengangkatan Bapak Irfan Tanureja selaku Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini. 4. Menetapkan keputusan angka 3 berlaku sejak ditunda rapat, sehingga susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan jabatan penuh saham tahunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2027 yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2028 dengan tidak mengurangi hak dapat pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sebagai berikut: Presiden Direktur Bapak Ongki Jepinanto, Wakil Presiden Direktur Mr. Atsushi Ehara, Direktur Ibu Monik William, Direktur Tony Swanto, Presiden Komisaris Bapak Teki Mailawa, Wakil Presiden Komisaris Bapak Hermawan Wijaya, Wakil Presiden Komisaris Mr. Masayoshi Hirose, Komisaris Mr. Steji Itanagati, Komisaris Independen Bapak Teddy Pawitra, Komisaris Independen Susiati Bambang Irawan, Komisaris Independen Bapak Irfan Tanureja. 5. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat di hadapan notaris. Akses sistem administrasi bagi hukum menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pasal 94 ayat 7 dan pasal 111 ayat 7 Undang-Undang Perseroan terbatas. 6. Menetapkan keputusan angka 5 berlaku sejak ditutupnya rapat. Demikian penjelasan dan usulan keputusan atas mata acara rapat. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Bapak Ongki Jepinanto melanjutkan rapat. Terima kasih. Selanjutnya, ada para pemegang saham dan perusahaan pemegang saham. Saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat sebelum mengambil lanjut ke acara.
Berhubung tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan sehubungan dengan mata acara ketiga rapat adalah cukup jelas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk mata acara ketiga rapat. Kami mohon kepada Ibu Notaris dibantu BAE menghitung hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan mata acara ini. Pertama, pemungutan suara bagi A. Pemegang saham yang telah menyatakan hadir sendiri secara elektronik dan telah terdaftar sebagai peserta RUPS. B. Partisipan yang menerima kuasa dari pemegang saham baik melalui e-asi.ksi maupun di luar e-asi.ksi. C. Penerima kuasa yang disediakan penerbit efek, dan D. Pihak lain yang menerima kuasa dari pemegang saham baik melalui e-asi.ksi maupun di luar e-asi.ksi dilakukan melalui e-asi.ksi. Kedua, pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik di ruangan rapat dan telah terdaftar sebagai peserta RUPS tapi tidak memberikan suaranya melalui e-asi.ksi dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang abstain atas usulan keputusan rapat diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat. Selanjutnya, kami mohon kepada Ibu Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara. (22.416.000 suara atau 0,0559601). Yang tidak setuju sebanyak 194.068.816 suara atau 0,4844807%. Yang setuju sebanyak 39.840.992.700 suara atau 99,45959% yang merupakan suara mayoritas. Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 49 dan pasal 50 ayat 1 C Anggaran Dasar Kesehatan untuk pasal 87 pasal 41 1 C Undang-Undang 15/2020 Tuan perusahaan acara rapat telah disetujui dengan suara sebanyak 39.800.700 suara atau 99,51519%, yaitu suara setuju yang merupakan suara mayoritas ditambah suara pemegang saham, abstain melalui institusi dan abstain tidak melalui institusi dan hadir secara fisik di ruang rapat atau lebih dari 1/2 bagian
dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili. Demikian Bapak Mufti Jepri. Terima kasih Ibu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Dengan demikian, rapat telah mengambil keputusan, yaitu menyetujui usulan keputusan mata acara rapat sesuai laporan Ibu Notaris. Selanjutnya, kita akan membahas dan mengambil keputusan mata acara keempat rapat, yaitu A. Penetapan gaji dan tunjangan anggota direksi perseroan untuk tahun 2026 dan B. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, penjelasan dan usulan keputusan atas mata acara keempat rapat akan disampaikan oleh Bapak Hermawan Wijaya selaku Wakil Presiden Komisaris. Pada Bapak Hermawan Wijaya, saya persilakan. Terima kasih Bapak Mufti Jepri Nantung. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, memperhatikan ketentuan A. Pasal 69 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan Junto Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota direksi diberi remunerasi dan remunerasi yang diterima masing-masing anggota direksi perseroan ditetapkan oleh RPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi jika perseroan memiliki komite nominasi dan remunerasi, dan wewenang penetapan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dan B. Pasal 87 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan Junto Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi dan remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh LPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi jika perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi perseroan untuk tahun buku 2026. 2. Menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2025. 3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji dan honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026. Dan 4. Menetapkan keputusan angka 1, angka 2, dan angka 3 berlaku sejak ditutupnya rapat. Demikian penjelasan dan usulan atas keputusan tata acara keempat rapat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Mufti Jepri Nantung untuk melanjutkan rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hermawan Wijaya. Selanjutnya kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat sehubungan dengan mata acara. Sehubungan tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan sehubungan dengan mata acara keempat rapat berlangsung. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk mata acara keempat rapat. Kami mohon kepada Ibu Notaris dibantu BHL untuk menghitung hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan mata acara ini. Pertama, pemungutan suara bagi A. Pemegang saham yang telah menyatakan hadir sendiri secara elektronik dan telah terdaftar sebagai peserta LPS. B. Partisipan yang menerima kuasa dari pemegang saham, baik melalui eac.ksi maupun di luar eac.ksi. C.
penerima kuasa yang disediakan penerbit baik dan pihak lain yang menerima kuasa dari pemegang saham baik melalui eac.ksi maupun di luar eac.ksi dilakukan melalui eac.ksi. Kedua, pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik di ruangan rapat dan telah terdaftar sebagai peserta RUPS tapi tidak memberikan suaranya melalui eac.ksi dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang abstain atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan. Selanjutnya, kami mohon kepada Ibu Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan penata acara. Ini sebanyak 22.416.000 suara atau 0,055901%. Yang tidak setuju sebanyak 3.321.300 suara atau 0,008291%. Yang setuju sebanyak 40.341.216 suara atau 99,9357448% yang merupakan suara mayoritas. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 49 dan pasal 50 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan junto pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas junto pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15/2020 usulan keputusan acara rapat telah disetujui dengan suara terbanyak 40.053.796.219 suara atau 99,9917009%, yaitu suara setuju yang merupakan suara mayoritas ditambah suara pemegang saham yang abstain melalui diskusi dan abstain tidak melalui diskusi dan hadir secara fisik di ruangan rapat atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir atau di luar persidangan rapat. Demikian Bapak Ombudsman. Terima kasih Ibu Notaris, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Dengan demikian rapat telah mengambil keputusan yaitu menyetujui usulan keputusan mata acara keempat rapat sesuai laporan Ibu Notaris. Selanjutnya kita akan membahas dan mengambil keputusan mata acara kelima rapat, yaitu penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2026. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, penjelasan dan usulan keputusan atas mata acara kelima rapat akan disampaikan oleh Bapak Hermawan Wijaya selaku Wakil Presiden Komisaris. Pada Bapak Hermawan Wijaya, saya persilakan. Terima kasih Bapak Hongki Jepringantung. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, akuntan publik perseroan untuk tahun buku 2025 adalah akuntan publik Merawati Sansi Kris
yang telah melakukan audit atas laporan keuangan perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 3 huruf F Anggaran Dasar Perseroan Junto pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/04/2017, penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, di mana rapat umum pemegang saham dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai dengan alasan penjelasan pendelegasian wewenang dan kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk. Sehubungan dengan masih berlangsungnya proses seleksi akuntan publik dengan kriteria bahwa akuntan publik yang akan ditunjuk adalah akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan akuntan publik tersebut. Dan 2. Menetapkan keputusan angka 1 berlaku sejak ditutupnya rapat. Demikian penjelasan dan usulan atas keputusan mata acara kelima rapat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak P. Jeffrey Natum untuk melanjutkan rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hermawan Wijaya. Selanjutnya pada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan mata acara kelima rapat. Berhubung tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan sehubungan dengan mata acara kelima rapat adalah jelas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk mata acara kelima rapat. Kami mohon kepada Ibu Notaris membantu BAE menghitung hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan mata acara ini. Pertama, pemungutan suara bagi A, pemegang saham yang telah menyatakan hadir sendiri secara elektronik dan telah terdaftar sebagai peserta RPS. B, partisipan yang menerima kuasa dari pemegang saham baik melalui easi.ksi maupun di luar easi.ksi. C, penerima kuasa yang disediakan penerbit DP. Dan D, pihak lain yang menerima kuasa dari pemegang saham baik melalui easi.ksi maupun di luar easi.ksi dilakukan melalui easi.ksi. Kedua, pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik di ruangan rapat dan telah terdaftar sebagai peserta RUPS tapi tidak memberikan suaranya melalui easi.ksi dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang absen atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara.
kasih Bapak Menteri ini. Hasil pemungutan suara ulang bisa maka acara adalah sebagai dan abstain sebanyak 22.415.300 suara atau 0,055958%. Yang tidak setuju sebanyak 3.319.800 suara atau 0,008287%. Yang setuju sebanyak 40.341.342.416 suara atau 99,935754% yang merupakan suara mayoritas. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 49 dan pasal 40 ayat 1 huruf E Anggaran Dasar Perseroan untuk pasal 87 Undang-Undang Perseroan terbatas untuk pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15/2020 usulan keputusan acara rapat telah disetujui dengan suara banyak 40.053.797.716 suara atau 99,99171% yaitu suara setuju yang merupakan suara mayoritas ditambah suara pemegang saham yang abstain melalui fisik atau abstain tidak melalui fisik yang hadir secara fisik di luar rapat atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh suara dan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Demikian Bapak Menteri. Terima kasih Ibu Notaris, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Dengan demikian rapat telah mengambil keputusan, yaitu menyetujui usulan keputusan mata acara kelima rapat sesuai laporan Ibu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, demikian pembahasan dan pengambilan keputusan setiap mata acara. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Ketua Rapat untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri Wijanto, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Berhubung pembahasan seluruh mata acara rapat telah selesai, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian rapat acara rapat ini. Dengan segala hormat kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua hingga rapat ini dapat mengambil ancaman. Akhirnya dengan ini kami nyatakan rapat ditutup pukul 11.40 waktu Indonesia. Terima kasih. Sebelum dilanjutkan dengan rapat pemegang saham luar biasa PT Tulaga Cerita, kami persilahkan Bapak dan Ibu apabila ada yang mau bertolak, kami beri waktu kurang lebih 10 menit, dan setelah itu kami mohon agar kembali ke ruangan rapat karena akan segera dilanjutkan dengan rapat pemegang luar biasa PT Tulaga Cerita. Terima kasih.